Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari disiapkan kita ulang kembali mengucapkan doa. Masih ada surat Al-Fatihah surat ke-22 dilanjutkan mulai ayat 26. Surat Al-Fatihah surat ke-22 mulai ayat 26.
Baitullah dengan mengatakan Allah tusyrik bisyai'an, janganlah kamu memperserikatkan sesuatu apapun dengan aku, ya dengan Allah. Wa tahhir baitiya lit-thaibin, dan sucikanlah rumahku ini bagi orang-orang yang tawaf, wal qaimin, dan orang-orang yang beribadah, wa ruk'i sujud, dan orang-orang yang rukuk dan sujud. Jadi Nabi Ibrahim itu ditempatkan di dekat Baitullah itu dengan tujuan satu, supaya tidak ada yang mempersekutukan Allah. Kedua, supaya mensucikan Baitullah. Ketiga, supaya orang-orang yang tawaf, orang-orang yang beribadah, dan orang-orang yang rukuk dan sujud. Jadi Allah menempatkan Ibrahim di dekat Baitullah itu ada tujuan itu. Wa adzin finnasi bil hajj, dan serulah, ya, adzin, ada kata adzan. Setiap menjelang masuk sholat ada adzan. Adzan itu artinya menyeru, mengajak. Maka wa adzin finnasi bil hajj, dan serulah dan suruhlah dan panggillah manusia untuk mengerjakan haji. Yaitu karijalan, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan jalan kaki. Datang kepadamu maksudnya datang ke tadi yang Nabi Ibrahim tempatkan di situ tadi, di sekitar Baitullah tadi. Wa ala kulli dhamir, dan akan datang dengan mengendarai unta yang kurus. Maksudnya unta yang kurus itu berangkat dari tempat yang sangat jauh, perjalanan waktu lama, sampai untanya itu kekurangan makan, minum, kecapean, menjadi kurus. Jadi bukan berangkat dari tempat ke tempat haji itu perjalanan harus menggunakan unta kurus, bukan itu. Itu menunjukkan tempatnya itu dari berbagai macam penduduk yang jauh. Nah, dulu perjalanan naik unta, alat transportasi unta, alat untuk perdagangan, bawa barang-barang dagangan, kafilah dagang, itu juga menggunakan unta. Maka disebutkan di sini yatina min kulli fajin ami, ya, mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Nah, dari seluruh penjuru dunia haji umroh ke satu tempat, yaitu ke Mekah, Madinah. Walaupun ada orang-orang yang usul yang menyarankan supaya membuat tempat haji di tempat yang lain, dia tidak terlalu padat ramai. Ada juga ada ini, ya, yang ditugaskan oleh Kementerian Agama untuk mengatur pelaksanaan haji. Setelah selesai diminta masukan, apa sarannya? Sarannya supaya membuat Ka'bah sendiri di Indonesia, supaya bisa diatur demokratis. Yang namanya saran kan boleh digunakan, boleh tidak. Karena sudah ditugasi dibayar, ya harus memberi saran.
Ya sampai seperti itu ya nggak bisa dilaksanakan sekarang. Liyas hadu mana fi'alahum, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat, ya mana fi'alahum, berbagai manfaat bagi mereka. Wajah kurus wallahi min ayyamin maklumat. Nah, supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan. Waktu-waktu haji sudah ditentukan waktunya, ya ayyamin ma'lumat alama razaqahum min bahimatil an'am, atas rezeki Allah yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak min bahimatil an'am. Fakulu minha wa akaimul ba'isal fakir, maka makanlah sebagian darinya dan berikanlah untuk dimakan orang yang sangat fakir, orang yang sangat miskin. Tumal yang tentu tawatahu, kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran. Ya, tumal yang tu tawatahu, supaya mereka menghilangkan kotoran. Ya, setelah itu terus memotong rambut, membersihkan kuku dan sebagainya. Itu sudah membersihkan kotoran. Dan dalam mereka menyempurnakan nadar-nadar mereka. Jadi kalau punya nadar harus semuanya ditunaikan. Banyak tawafu bil baitil atiq, dan dalam mereka tawaf, melakukan tawaf di sekeliling Baitullah itu. Yang bil baitil atiq maksudnya bil Baitullah di Ka'bah. Dzalika bahwa yu'adzim hurumatillah, demikian itulah perintah Allah. Dan barang siapa yang mengagungkan apa-apa yang dihormati di sisi Allah, ya, bahwa khairullah, maka itulah adalah baik baginya. Apa inda Rabbi, di sisi Allah. Jadi melaksanakan pada bulan-bulan tertentu supaya mengikuti ketentuan itu, ketentuan haji. Kemudian disusun kasus saat kemudian haji, manasik haji. Bahwa bila takumul an'am ila ma yudla alaikum, dan telah dihalalkan bagi kamu semua binatang ternak kecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya. Jadi seluruh binatang ternak itu halal kecuali yang diharamkan. Fastanibur rijsa minal autan, maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu. Jadi umat Islam itu diperintahkan untuk haji, tapi Nabi Ibrahim diperintahkan untuk membersihkan Ka'bah sekitarnya, ya, supaya tidak ada kesyirikan, supaya tidak ada kemusyrikan. Terus umat Islam mengikuti milah Nabi Ibrahim, maka beritakan pasani burli jasa minal autan, maka jauhlah olehmu berhala-berhala yang najis itu. Nah, dulu itu ada sekitar 360-an berhala yang ada di Ka'bah dan sekitarnya. Jadi penuh patung, penuh berhala. Maka diberitakan
fastanibur rijsa minal awtan. Nah, kemudian orang-orang di luar Mekah sekitarnya itu terus membuat kemusyrikan di daerah masing-masing. Itu hampir merata di seluruh penjuru dunia. Yang ada apa? Yang ada pohon-pohon besar itu yang dikeramatkan. Ada tempat-tempat itu yang dikeramatkan. Mungkin yang paling banyak di makam-makam. Baru perintahnya Allah itu fastanibur rijsa minal awtan. Ini perintah dari Allah. Cuma karena umat Islam sudah tidak mau memahami Quran, akhirnya juga tidak ngerti kalau diperintahkan, juga nggak paham kalau Quran itu sumbernya sepenuhnya dari Quran dan hadis. Karena tidak mau memahami Quran juga ngerti. Dan wastanibu qaulazur, jauhkanlah perkataan-perkataan dusta. Jadi sebelum dibersihkan, ada juga di antara itu ada ritual haji, tapi hajinya itu pakai bacaan-bacaan untuk mengagungkan berhala-berhala. Ada Lata, ada Uzza, ada mana, pakai ritual-ritual, pakai kata-kata, ya perkataan-perkataan. Tapi perkataan-perkataan itu buatan manusia sendiri. Maka dikatakan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Maksudnya apa? Seluruhnya suruh ganti yang ditentukan oleh Allah dan Rasul, yang dicontohkan oleh Rasul. Tidak boleh lagi pakai jampi-jampi yang kemudian minta pertolongan bukan kepada Allah, tetapi kepada benda-benda. Jadi sebenarnya penting sekali untuk membersihkan ketauhidan, ya, untuk memurnikan keimanan. Jadi biasanya ayat-ayat begini itu jarang-jarang sekali di dalam. Termasuk mungkin ketika manasik haji nggak sampai membahas bagaimana membersihkan ketauhidan, bagaimana Allah diperintah bagaimana Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim tadi, Allah tusyrik bisai'a. Jadi jangan sampai ada kemusyrikan, ya, yang disebut Allah dengan apapun. Terus bakawil baiti yang itu wal qaimi wa ruk'i sujud. Nah, supaya dibersihkan Baitullah itu sehingga digunakan orang-orang yang tawaf, orang-orang yang beribadah, orang-orang yang rukuk, orang-orang yang sujud. Itu semata-mata kepada Allah. Nah, kemudian tadi diberitakan fastanibur rijsa minal awtan, maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu. Maksudnya suruh jauhi, suruh bersihkan. Terus perintah lagi fastanibul qaulazur, dan jauhilah perkataan-perkataan yang dusta, ritual-ritual yang tidak dituntunkan oleh Allah dan Rasul. Kemunafa'an lillahi ghairu musyrikin nabi, maka dengan penuh keikhlasan kepada Allah semata, ya, tidak mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Jadi diulang sampai 3 ayat. Ya, ayat 26, ayat 30, ayat 31 menunjukkan sangat penting. Ya, hunafa lillahi ghairu musyrikin nabi. Seharusnya itu kalau apa ya namanya tuntunan haji itu yang terpenting mulai bagaimana membersihkan ketauhidan. Tapi memang jarang-jarang betul-betul dikupas. Biasanya orang
langsung kepada salah satu rukunnya ritual haji, tapi yang terkait dengan membersihkan keimanan akidah ini, itu yang paling penting, yang menjadi fondasi. Jarang-jarang juga itu pas di pengajian haji yang dia selapan sekali atau sebulan sekali, ada yang ketika dukuh, ada yang tingkat kelurahan, ada tingkat kecamatan, ada yang tingkat kabupaten, tingkat provinsi, yang membersihkan ketakutan sebagaimana Allah perintah pada Nabi Ibrahim. Itu jarang-jarang dibahas. Karena biasanya yang ngisi-ngisi itu tidak mau dikira nanti menyakiti orang-orang, jadi tidak berani menyampaikan firman Allah. Nah, yang dibahas yang terkait dengan ritual-ritualnya, yang terkait dengan membersihkan keimanan, akidah, ketauhidannya, sampai diulang semacam itu jarang-jarang diungkap. Nanti kalau ungkap itu dikira menyakiti orang. Diberitakan lagi, nanti jelaskan lagi, wa ma yusrik billah fa'an nama kharra minas sama fatan qawlu khairu al-tanhuhi bihiri humi makani syafi. Ini ngeri sekali Tuhan. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, barang siapa yang mensyarikat Allah dengan Allah, barang siapa yang musyrik, maka adalah ia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung, seakan-akan jatuh dari langit. Itu kalau jatuh dari naik pohon 10 meter, udah sakit nggak? Ada yang ini loh, menjelang hujan supaya atapnya nggak bocor, itu naik ke atas. Cuma kayu atau bambu yang lama itu udah lapuk, diinjak, merobot jatuh, itu udah sakit loh, iya kan? Ini jatuhnya dari langit, berpuluh-puluh kali lipat tingginya, jatuh disambar burung lagi. Burungnya bukan burung emprit loh. Kalau sambar burung emprit ya enggak kan? Kalau burung emprit kan yang banyak pagi kan? Ini burungnya itu burung yang bisa menyakiti. Mungkin seperti kena kesambar petir ini. Nah, terus atau diterbangkan angin ke tempat yang sangat jauh, fi makanin syahik. Ya, betapa dahsyatnya anginnya itu, bisa menerbangkan orang. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan yang namanya kemusyrikan itu dosa yang luar biasa besar. Bahkan kalau meninggal tetap dalam kemusyrikan, itu tidak pernah bisa diampuni. Ini coba ini perhatikan ayat 26, ayat 30, ayat 31. Ayat 31 itu membuat perumpamaan sampai dengan rupa. Sudah diperintahkan kunafa alilai bahwa musyriki nabi, hendaklah betul-betul tulus ikhlas hanya kepada Allah semata. Ya, tidak mensekutukan Allah dengan apapun. Terus ditambah lagi, wa man yusyrik billah, barang siapa yang berani-berani mensekutukan Allah, yang mensyariatkan Allah dengan yang lain, maka annama kharra minas sama, seakan-akan dia jatuh dari langit. Itu biasanya kalau ada kecelakaan pesawat, misalnya rusak di atas, atau misalnya ketinggian 30.000 mil,
Itu jatuh sampai kemana mungkin sudah nggak jelas fisiknya mayatnya, ya kan? Saking dasarnya, saking jauhnya. Ada kan pesawat yang kecelakaan dicari bertahun-tahun nggak ketemu, karena di ketinggian tertentu bisa jadi kalau mesinnya mati, rusak, terbawa angin kemana. Bisa jatuhnya itu nggak diketahui setelah dilacak sekian tahun baru ketemu itu ketakutannya. Padahal ini langit ini bisa lebih tinggi dari tingginya terbang kapal terbang. Ini menunjukkan apa? Ilmu sesuatu yang betul-betul di luar biasa kerasnya. Sampai siapapun orangnya sing sok berani mensekutukan Allah dengan yang lain, digambarkan seperti jatuh dari langit, jatuh disambar oleh burung atau terbawa oleh angin yang jauh sekali. Jangan bawa anginnya itu sampai jatuhnya ke negara lain, di bawah angin yang sangat kencang. Ini menunjukkan apa? Itu ancaman bagi siapapun yang berani mensekutukan Allah, itu sangat berat. Itu gambarnya seperti itu. Tapi yang masalahnya ini, 3 ayat ini jarang-jarang sekali itu dijelaskan secara tuntas kepada jamaah haji, jamaah yang calon haji atau jamaah yang punya keinginan mau haji. Hajinya kapan? Ya nanti kalau sudah mampu. Pokoknya sekarang seperti itu hampir 100, 93,5 itu belum untuk kuburan ini, pamitan, gori seremonial, macam-macam. Kadang-kadang itu harusnya banyak kan. Tapi ada supaya elit ya nggak usah pamitan. Pamitannya melalui diatur saja. Jadi saya kira lebih praktis juga, ada yang lebih penting juga. Tapi kalau saya sebetulnya bukan masalah itu. Yang lebih penting ini firman Allah ini kenapa kok tidak pernah dipahami? Firman Allah ini kenapa nggak pernah dikaji? Bagi akidah hal yang sangat penting, hal yang paling penting. Tapi kenapa tidak pernah diungkap? Nah, khawatirnya bagian dari yang dilarang ini. Kan jadi firman Allah dipilih-pilih kan? Ya, yang kelihatannya itu nanti nggak terkait dengan orang-orang yang disampaikan. Kalau terkait, khawatir nanti kalau nyinggung. Padahal itu firman Allah. Kok takut nggak berani nyampaikan? Karena misalnya tidak ada di buku 1 manasik haji Pak. Lah buku kan sudah disusun sendiri. Kenapa ini nggak ditempatkan yang pertama utama paling depan? Itu ayat 26, ayat 30, ayat 31 gitu kan. Pada itu bisa kalau ditempatkan yang sentral, yang paling penting. Dalika sama yu'adzim sa'airallah. Demikian itulah perintah Allah. Dan barang siapa yang mengagungkan siar-siar Allah, fa innaha min taqwal qulub. Ini kemarin kenapa istilahnya kok taqwal qulub itu? Maksudnya itulah timbul dari ketakwaan hati. Kenapa saya kok taqwal qulub itu? Kenapa? Karena yang terpenting perintah Allah kepada Nabi Ibrahim itu untuk membersihkan Ka'bah dan sekitarnya. Membersihkan apa? Dari seluruh bentuk-bentuk kemusyrikan. Jadi semuanya dibersihkan.
supaya orang-orang yang tawaf, orang-orang yang beribadah, orang-orang yang rukuk, yang sujud tidak terganggu oleh kemusyrikan yang sudah berjalan beratus-ratus tahun. Nah, kemudian diperintahkan supaya menjauhi berhala-berhala yang najis dan supaya menjauhi perkataan-perkataan dusta, ritual-ritual ibadah yang nyanjung-nyanjung berhala-berhala, sebutan-sebutan ke Lata, ke Uzza, ke Manat dan seterusnya, Manat dan seterusnya. Itu seluruhnya sudah dihilangkan. Nah, kalau ada orang yang berani-berani menserukan Allah, sudah diberitahu bukan tegas, masih ada yang berani, itu digambarkan seperti dijatuhkan dari langit terus disambar burung. Gambarnya burungnya itu ya burung yang kuat dan seperti burung garuda itu nyambar, atau burung elang itu ya, atau terbawa oleh angin sampai tempat yang sangat jauh. Nah, maka dikuatkan lagi, barang siapa yang mau melaksanakan seperti itu artinya itu mau mengagungkan siar-siar Allah. Nah, orang yang semacam itu adalah orang yang takwa hatinya betul-betul bersih dari seluruh macam jenis kemusyrikan, dari seluruh jenis syirik. Yang terpenting ada di sini ayat yang kami terkait dengan Ka'bah dan sekitarnya, terkait dengan haji. Kita baca berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lakum fiha manafi'u ila ajalin musamma. Lakum fiha manafi'u ila ajalin musamma. Thumma mahilluha ilal baitil atiq. Thumma mahilluha ilal baitil atiq. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallah. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallah. Ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahun wahidun falahu aslimu. Wa ilahukum ilahun wahidun falahu aslimu. Wa basyiril muhsinin Wa basyiril muhsinin. alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. was-sabirina 'ala ma asabahum Was-sabirina 'ala ma asabahum. wal muqimis sholati wa mimma razaqnahum yunfiqun.
ila mana ila kadzali musamma. Bagimu ada binatang-binatang kaki. Itu ada beberapa manfaat. Binatang itu seperti unta, kuda, sapi, kambing yang biasa dimanfaatkan, termasuk ini dagingnya gitu. Manfaatnya ada juga susunya, ada juga bulunya. Itu binatang yang banyak memberikan manfaat. Nah, kemudian itu apa? Ila ajali musamma, sampai waktu yang ditentukan. Wa mahilluha ilal baitil atiq. Nah, kemudian tempat wajib serta akhir masa penyembelihannya ialah setelah sampai ke Baitullah. Walikuli umatin ta'ala masa kaliyal kurus mauko. Bagi tiap-tiap umat Allah syariatkan penyembelihan kurban. Untuk apa? Liyal kurus mauko. Itu semata-mata dengan menyebut nama Allah. Walamma razaqahum min bahimatil an'am, terhadap binatang ternak yang telah Allah rezekikan kepada mereka. Jadi berkorbannya itu kalau sebelum dibersihkan oleh Nabi Ibrahim, kemudian diteruskan oleh Nabi Muhammad, itu biasanya penyembelihan binatang itu untuk berhala-berhala. Tapi setelah Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad ini tidak boleh sama sekali, supaya semata-mata untuk Allah. Jadi maksud dengan menyebut nama Allah itu supaya karena Allah. Jadi lihat lurus Allah, supaya semata-mata niat ibadah korbannya, ya niat ibadah korbannya itu semata-mata karena Allah. Maka nanti di ayat 37 itu yang sampai pada Allah itu bukan dagingnya, bukan beberapa, tapi yang sampai pada Allah karena takwanya. Itu kemurnian ketauhidannya. Itu semata-mata karena Allah, bukan karena yang lain-lain. Mari sebutkan fa'ilahukum ilahu wahid falahu aslimu. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang esas, Tuhan yang itu berserah dirilah kamu kepada Allah semata. Dan Bapak Sirilmu bilang kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk, yang patuh semata-mata kepada Allah. Jadi sebetulnya itu orang itu semuanya itu satu untuk memurnikan ketaatan pada Allah. Apapun yang ritual hajinya, yang penyembelihan korbannya, semuanya itu orang satu untuk mengesahkan Allah. Maka orang-orang yang betul-betul tunduk patuh kepada Allah itu supaya diberi kabar gembira. Waladina idza dzakarallaha wajilat qulubuhum, dan orang-orang yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Siapa itu tadi? Itu muhbitin tadi. Jadi cirinya orang-orang muhbitin itu kalau disebut nama Allah bergetarlah hatinya. Orang-orang yang sabar terhadap apa yang menimpa mereka. Jadi wasobirina ala ma asobakum. Jadi kalau misalnya Allah melimpahkan berbagai macam kenikmatan, bersyukur, ingatnya pada Allah. Tapi kalau dalam keadaan sedang susah dan musibah, itu orang-orang yang bersabar. Nah, kemudian orang-orang yang mendirikan sholat, kemudian orang-orang yang menafkahkan
makan dari apa yang telah Allah rezekikan kepada mereka. Jadi cirinya muhyiddin, satu, jika disebut nama Allah getar hatinya, dua, bersabar, tiga, sholat, empat, menafkahkan hartanya di jalan Allah. Walbud najalna halakum min sa'airillah, dan telah Allah jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagian dari lambang-lambang Allah, dari syiar Allah, min sa'airillah. Lah kenapa dulu yang disebut unta? Ya karena di Mekah dan sekitarnya itu yang paling tahan jalan lama maksudnya itu unta. Kenapa nggak disebut kuda? Kenapa nggak disebut sapi? Nah itu nggak di sini ya kan? Ya. Lagu fiha khair, maka itu kamu memperoleh kebaikan dari tadi yang disebutkan oleh tentang itu. Maka fakurus mallahi alaiha shawab, maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya. Ya. Kemudian fa'idha wajabat junubuha, ketika itu sudah kamu sembelih dalam keadaan berdiri. Jadi unta itu sembelihnya untanya berdiri. Itu disebutkan di sini. Dan ketika sudah kamu sembelih dalam keadaan berdiri, ya itu antara diikat gitu kan. Nah, sudah disembelih sudah mati. Terus kemudian apabila sudah mati, kemudian sudah roboh, maka makanlah sebagiannya dan berikanlah kepada orang yang meminta-minta, dan berikanlah kepada orang yang juga tidak meminta-minta. Jadi baik yang meminta yang tidak itu supaya diberikan. Sebagian dimakan sendiri, sebagian dikasihkan kepada orang meminta, sebagian dihadiahkan. Itu kenapa ini? Kata dikasahkan lakum tasdun. Ya demikian itu Allah telah menunjukkan unta-unta itu kepadamu. Coba unta-unta itu ditundukkan oleh Allah untuk dimanfaatkan oleh manusia. Maka mudah-mudahan semoga kamu termasuk orang yang bersyukur. Tapi ingat, layanallahu luhumuha wa dima'uha. Tetapi daging-daging unta, darahnya itu sekali-kali tidak pernah sampai kepada Allah. Waliyanalu takmaliku, tetapi yang sampai pada Allah adalah takwa di antara kamu. Takwa orang-orang yang menyembelih ibadah korban. Jadi yang sampai Allah itu bukan dagingnya, bukan darahnya, tetapi takwanya, kemurnian niatnya, ya ketulusan ibadahnya. Tadi sebutkan dengan muhyiddin tadi, yang ciri-cirinya ada 4 tadi gitu. Kadzalika sakhara lakum litabudullah ala ma hadakum. Demikianlah Allah Ta'ala menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu. Wa basyiril muhsinin, maka berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi ini baru ada istilah berbuat baik setelah tadi dibersihkan akidahnya. Mulai dari ayat 26, ayat 30, ayat 31, ayat 32. Kenapa tadi yang disebutkan takwa hatinya? Kemudian, nah tadi itu ayat 34, 35 yang muhyiddin tadi. Kemudian kulasahnya ayat 37. Jadi yang sampai pada Allah itu bukan daging korban, bukan darah korban, tetapi takwa dari orang-orang yang berkorban. Jadi seluruh manasik haji itu intinya sebetulnya mengesahkan Allah,
mentauhidkan Allah, membersihkan dari segala macam bentuk-bentuk kemusyrikan, segala macam bentuk-bentuk kesyirikan. Cuma anehnya ini jarang-jarang diungkap, jarang-jarang dipahami secara tuntas. Inilah inti dari surat Al-Hajj yang pada ayat-ayat tadi. Demikian Bapak Ibu, ini sampai ayat 37. Nanti berikutnya sudah persoalan yang lain, orang-orang yang mungkin dan seterusnya. Jadi inti surat Al-Hajj di ayat-ayat tadi. Bapak kalau bisa Bapak Ibu melalui pengajian haji sudah bisa ayat tadi itu bisa diulang-ulang gitu. Atau mengusulkan kepada yang isi ayat tentang ini dikemukakan biar paham juga, bisa diusulkan supaya betul-betul kita secara kata mengertinya Al-Quran. Demikian, semoga bermanfaat, semoga betul-betul bisa kita ambil pelajaran, bisa kita ambil hikmahnya untuk persiapan kita maupun di jadi nanti malam jadwalnya di Masjid Al-Mubarok di utara Bulog. Yang menyebabkan silakan nanti bisa bersama-sama kita ketemu. Kita akhiri bersama dengan kata hamdalah.